Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Perkenalkan, saya Naila dan rekan saya Elsa. Kami ingin mewawancarai Bapak Trias mengenai konveksi hijab sapi tahunet ya. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Boleh diceritakan sedikit gambaran umum mengenai konveksi sapi tahunet ini dan kapan berdirinya konveksi sapi tahunet ini? Oke, terima kasih. Pak Wiladik ya? Iya, saya mau review tempat usaha kecil ini ya. Ini Sapi Tahunet itu berdirinya nggak sengaja waktu istri saya mulai, putri saya udah mulai mandiri, istilahnya TK udah mandiri. Pada itu tahun itu 2016. Masuk TK yang katanya masih SD, ya itu sudah mandiri. Istri saya itu bingung, ini mau apa, kok di rumah nggak apa-apa, akhirnya minta mesin satu, mesin jahit. Akhirnya nyari di sosial media, platform ya salah satu sosial media, nyari lowongan yang bisa dibawa pulang. Nah, jadi nyari orderan yang bisa dibawa kerjakan di rumah, ngambil selama waktu. Akhirnya sambil itu langsung tetap pakai platform yang sama juga, kita open order, kita cari dan ngambil dari orang lain, juga nyari customer sendiri. Itu akhirnya nemu. Terus yang ini saya lepas, belinya sejak 2016. Awalnya begitu, lama-kelamaan berjalannya waktu, nambah satu mesin, nambah semakin banyak orderan dari satu brand. Dulu satu brand masih satu brand orderannya, kapasitasnya satu tim kerjakan istri saya nggak kuat, akhirnya nambah orang satu. Begitulah terus. Nggak langsung beli mesin 10, beli mesin enggak. Tetap dari nol. Nah, itu berdirinya sejak 2016. Berdirinya. Pertanyaan yang kedua ya. Biasanya kegiatan sehari-hari di konveksi sapi tahunet itu seperti apa? Misalnya mulai dari menerima pesanan hingga produk hijabnya selesai diproduksi atau selesai dijual. Kita dapat orderan rata-rata sih, istilahnya kan sekarang memang sosial media banget. Iya. Jadi dapatnya masih dari sosial media, mungkin 90% dari sosial media. Nggak tahu itu orang Jakarta, nggak tahu itu orang Lamongan, nggak tahu orang luar kota, Malang kota sendiri, rata-rata pasti tahunya enggak. Bisa menyebutkan platformnya. Sosial media, ada Instagram, TikTok, Facebook itu semua pasti luar kota. Kalau yang ini istilahnya bahasa Jawanya, kalau gedung tular itu sekarang menjaga. Gedung tular tahu kan istilah gedung tular, dari teman ke teman, info teman ke teman itu namanya gedung tular. Kalau bahasa Jawanya gitu, gitu. Jadi rata-rata luar kota nggak tahu prosesnya. Untuk proses pekerjaannya, kalau order kirim kainnya pasti dari customer kainnya, terus dia pakai sosial media dengan WA, kirim gambar kayak gini, Pak Bu, tak bikinin sampel, saya kirim, habis saya kirim direvisi, ada revisi, kalau nggak ada revisi langsung produksi gitu. Berarti Bapak nggak dari supplier kain sendiri? Enggak, kita jasa jahit sebetulnya. Kalau bahasa Jawa Bian mengalami penjahit. Sekarang karena bahasa yang jadi konveksi, padahal kita jasa jahit. Kita nggak jualan, saya nggak pernah produk. Khusus Sapi Tahunet nggak punya produk. Dulu sempat punya produk baju anak, sudah jalan, tapi karena mungkin fokusnya kita di konveksi ya, jasa jahit, jadi customer itu kayak ini kan barang semua di belakang ini itu punya customer. Jadi kita enggak, jadi mau produksi, mau jualan sendiri, kita udah nggak fokus melayani orang-orang customer itu. Terus ada pertanyaan lagi yang kurang jelas tadi ya. Kurang jelasnya di apa? Masalah produksi itu yaitu bikin sampel, terus saya kirim revisi, kalau ada revisi harus produksi. Semua ya, kain yang dikirim atau dipilih, oh warna ini untuk model ini, warna ini untuk model ini. Prosesnya dari cutting, dari jahit, dari QC, dari distribusi, dari packing. Tapi packingnya cuma packing satu-satu atau enggak packing 10-10, tergantung biayanya juga. Kalau biayanya sangat QC tadi kan standarnya QC kan beda-beda setiap negara.
Nah, kadang-kadang Facebook nggak usah di QC, Facebook nggak usah di QC, tak QC ini DW itu nanti pasti harganya juga karena pengerjaannya kita kan berkurang. Iya. Oke, Pak. Nah, yang selanjutnya, jika menerima pesanan brand atau pelanggan, selama ini biasanya yang menjadi pelanggan seperti Sabdita Home itu siapa saja? Apakah lebih banyak brand hijab baru, brand atau brand yang sudah besar, ataupun juga menerima pesanan dari perorangan? Itu macam-macam, ada yang pemula kayak yang aku bilang tadi, Yang mahasiswa. yang mahasiswa tadi banyak mbak, yang mahasiswa UIN pun banyak, UIN terus UB. Kalau UMM baru sampai kalau UMM, Yusma belum. Kalau UIN itu sudah berapa kali, UM sudah berapa kali juga. Sampai sering kok sini, hampir 6 kali. Itu welcome mbak sini. Yang penting janjian dulu, kan kita ngatur juga kalau nggak memang nanti pas sampai ke sini repot dan kasihan juga kalau waktunya dulu. Kalau kayak ini sebenarnya sama istri, sama ibu, karena ya ini cuma dadanya nanti jam 3 itu harus kirim berapa ratus atau berapa 9 warna, kok nanti lihat karena ngumpul, makanya aku sih juga sih. Dan tadi apa pertanyaannya dari customer brand besar atau brand pemula? Yang pemula tadi yang anak-anak belajar, atau satu lagi binus kemarin juga kan mungkin di sana ada program jurusannya apa multimedia. Ngapain kamu rebranding? Kamu pulang sendiri kainnya, nyari konveksi itu kan lebih bagus. Artinya dia produksi juga, anak sulus partneran sama anak untuk akhirnya jalan. Tapi itu berapa kali? Mahasiswa juga lumayan banyak ya Pak ya? Masih banyak. Ya lumayan, ada yang anak barang pare, ada Pasuruan, sampai beli yang Pasuruan beli kainnya di Madiun. Karena dia mungkin ada saudara di Madiun, neneknya pulang ke sana berjalan-jalan, turun kain, akhirnya nemu lebih murah dan itu jelas selisih 2.500 per jarnya. Kalau untuk brand besar, kalau untuk brand besar kita sudah nggak nyari order, cuma sudah berapa kali repeat order. Gitu. Kalau yang pertama kayak gini kan, bisa jadi gini Bu, bisa jadi gini Pak, bisa jadi gini. Yes, pasti tetap 90 atau 85% dari ordernya. Kalau nggak sesuai dengan dia, nggak ada yang kenal kita. Ketuk tular loh, tular kayaknya loh penjahit sendiri banyak juga yang sendiri menjahit. Ya itu untuk masalah customer itu sudah jelas ya. Sudah. Lagi. Selanjutnya ya Pak ya, jenis-jenis hijab apa saja yang biasanya diproduksi di konveksi Sabdita Home? Oh hijabnya yang mana? Pasmina, Bena Square yang sekitar itu. Terus hijab sport, Bena Sport anak perempuan sekarang Anggir, pedal itu sekarang tuh. Kan jadi sport itu karena dari hijab sport yang kayak buat bulu tangkis, buat sepak bola itu. Berarti produksi hijabnya itu tergantung permintaan customer apa? Iya, kita nggak punya desain, kita nggak punya apa, kita mengajukan desain. Pak, Bu, bikinkan foto seperti ini. Tak bikin. Apa ya ini? Oh dia nunjukin foto dulu, bukan desain. Kalau desain kan dari gambar, ukuran segini. Kita yang nyari sebetulnya. Nah, sama di foto, Pak ini Pak, tolong jadikan, bikin sampel satu. Dikasih foto. Terus minta ukurannya panjang depan berapa, panjang belakang berapa, semua itu dok. Terus akhirnya sama istri saya coba dibikin satu, dikirim, terus ada dari sini kurang gini, dibetulin lagi, kirim lagi. Prosesnya gitu sampai ketemu mufakat fit. Nah itu kalau untuk kalau kita untuk produk yang cowok itu cuma kemeja basic atau enggak baju kuku. Kalau celana enggak.
alma mater ini. Kalau ciput gitu Bapak pernah? Ciput, Skrancis. Dengan anak putri kan di kelas 3 mau masuk ini juga punya nama itu. Tak suruh jualan di pondok. Jualan ciput. Skranci. Oh, skranci. Alhamdulillah sampai dapat bisa beli sendiri. Bagus. Padahal dari 10.000. Skranci tahu kan? Karena terus dia sang warisnya ya di anu 28 versi 28 itu sampai difatwa sama punyainya karena anak gawinya murah onta gitu karena mau terus sepi kan Iya nggak tapi kalau pakai di sini kan boleh kan? sebenarnya nggak apa-apa tapi anak-anak SMA gitu onta ini akhirnya difatwakan sama punyainya diharamkan dia paling ini iya apa ya harus agak jadi masukan ya memang itu kok nanti kamu semakin ke depannya ini karena ini urip gitu ya gitu untuk masalah apa tadi produk ya sebenarnya gitu. Kalau skranci itu kan barang sisa loh istilahnya limbah dulu sempat laku per kilonya Rp500 per kilo itu sekira-kira mungkin kalau mungkin dapat persempat dijual honest segini ya sampai tembok situ tingginya sekitar 2,5 meter itu cuma dapat uang 600.000 tapi ngumpulin itu hampir 3 tahun Lama banget ya kan saya tempatin Mbak kalau dipikir-pikir kita ngumpulin ya 1-2 bulan enggak apa kalau 600.000 dipikir-pikir seorang yang mau sewu meskipun aku nggak lepas habisnya ya rugi mending tempat kita bikin gudangnya kain kan bisa nambah banyak akhirnya tak bakar juga terus gimana? Lalu kira-kira berapa biaya produksinya Pak? Seperti bahan baku kain, bahan penolong, seperti benang dan jarum, tenaga kerja serta perawatan mesin. Oh gini, kalau untuk biaya produksi kita kan nggak produksi Mas Mbak ya. Kalau biaya produksi kita ngitungnya kalau biaya untuk customer bayar kita aku bisa ngasih contoh. Kalau untuk biaya produksi kita kan nggak pernah beli istilahnya nggak pulaan kain, kita kan nggak produksi, kita kan konveksi yang nggak jual, kita garis bawahi jasa jahit. Jadi kalau sampean beli kain Pak ini bikinkan bisa per piecesnya berapa kayak gitu iya nanti ongkosannya berapa masalahnya ongkosannya segini gitu. Kalau untuk biaya produksi saya nggak bisa ngitung biaya produksinya soalnya kita nggak jualan produksi. Kalau untuk biaya per piecesnya untuk hijab itu aku bisa itu paham nggak kita nggak jualan produk. Kalau kita mau bayar kita bisa menentukan HPP-nya biaya produksi itu loh. Kalau ini kita jasa jahit kok sampai Pak bikinin baju ongkosnya kilo ya wes ongkosnya 30.000 ya itu aku kalau itu nggak aku pulang nggak ngerti berapa harganya kainnya gitu maksudnya sampai itu loh maksudnya. Kalau untuk biaya produksi saya nggak bisa. Kalau biaya pembuatan jasa jahitnya saya bisa. Kalau untuk pasminya rata-rata 8.000 sampai 9.000 tergantung kainnya gimana. Kalau yang lumicin sulat dipegang lumicin kayak sifon itu memang sedikit mahal kan kita lihat tingkat kesulitan itu kalau jasa jahit kan kita jasa itu. Kalau untuk servis juga kita kayak listrik kita alokasikan. Kalau listrik tiap bulannya kan kita bayarnya ya sekitar kalau ini 2.200 untuk mesin 10 dan rumah tangga sama tokonya itu kan punyanya mbahnya anak-anak tapi kalau untuk aku bapak dan aku bersama mbah itu sekitar 700 sampai 800 per bulan. Untuk biaya benang-benang itu juga tergantung kalau dialokasikan benang, listrik sama servis itu per harinya itu sekitar 600 dibagi 1.000 dibagi 30 jadi 30.000-an per hari.
Di situ rata-rata ya, nanti tidak tahu kan hari ini nggak servis, tiba-tiba minggu besok servis dapat kena 300 ribu. Dan servisnya berat, kalau servisnya kecil-kecil kan pengalaman kan, oh ganti jalur bisa, oh ganti uli bisa, kayak motor soalnya ada ulinya. Iya. Terus lagi Lalu dalam 1 bulan, rata-rata berapa banyak pesanan hijab yang diproduksi atau yang dijahit, khususnya tahun 2025 sampai 2020? 2025 sekarang, kalau 2026 ini ya, 2026 25 kan ini kan 25. Iya. 25 berarti sebelum hari lebaran ini ya, Iya. terakhir Desember ya. Iya. Kemarin hari rayanya itu yang 2025 itu hari rayanya bulan April. Itu sebelum hari raya kita bisa seminggu itu 4.000 pieces. Ya. Seminggu. Kalau 1 bulan, yes, dikalikan 4. Jadi sekitar rata-rata di atas istiadat sederhana kali 10.000. Itu pas high season sebelum lebaran. Setelah lebaran pasti kan low season. Siapa yang mau beli jilbab? Istilahnya kan dulu kalau orang Jawa dulu apa? Oh baju baru lebaran. Setelah lebaran pasti low season. Rata-rata pasti kalau di rata-rata sekitar 300 per. Turunnya lumayan jauh ya Pak ya. Terus rata-rata anak-anak kan ongkosannya penjahit itu kan borongan. Jadi per pieces kalau dia ngerjakan 1 ongkosannya ya 2.000. Kalau dia ngerjakan 100 pieces per hari ya dia dapatnya 200 untuk ongkosannya penjahit. Itu kita pembayaran ke istilahnya sahabat jahitnya, istilahnya dalam artian karyawan. Kita borongan, kita terus setiap rapotannya per minggu, gajinya per minggu, nanti ada uang makan kita nggak kasih, cuma uang transport, uang bensin saja. Itu kalau untuk pembayaran ke karyawan. Kalau untuk ke customer bayar kita, ya tergantung produksinya berapa, sesuai dengan kesepakatan. Kayak ijab pasnya 8.000. Sampai order berapa gitu ke saya? Kalau order di 1.000 ya 8.000 kali 1.000. Kalau bila sekuar itu biasanya berapa Pak? Harganya Iya. bila suka sekitar 7.000-an. Bila suka yang kotak ini ya, Iya. sekitar. Kalau yang sport itu Kalau yang spot itu agak anu soalnya kartunya pokoknya mirip-mirip ya. Pokoknya nggak ada yang sampai 10.000 kecuali mukena sama one set itu mahal ya. Kalau budget kan sama gratis. Kalau mukena bisa 45 sampai 50.000 tergantung kesulitannya. Sleting ada maskernya ada coachnya yang cantik. Tapi sebetulnya kalau jualan ini sedikit melenceng ya. Kalau jualan, kalau aku sempat ngitung itu biaya produksi nggak sampai 200, tapi anak-anak jualnya 700. Pernah dengar mungkin yang harganya segitu? Pernah lihat? Masih Pak, cuman Coba lihat Haliwali. Sekarang lihat Haliwali kalau Haliwali kebetulan ibu angkatnya istri saya tumpang. Brandnya Haliwali kebetulan sampai pernah dengar mereknya Desi. iya. Ini kayaknya Desi. Di atas pengerjaannya Desi. Pernah dengar serius Desi? saya kayaknya juga pernah beli Pak. Itu yang jahit kita. Nanti nggak percaya sama lihat. Tuh. Nanti jangan disebutin ya. Ngerti? Kalau Iya. terus salah satu merek gitu. Yang selanjutnya ya Pak ya. Iya. Saat ini ada beberapa orang yang bekerja di konveksi, lalu bagaimana pembagian tugasnya?
Ada di kita tuh kalau Bapak ini tugasnya sekarang setelah pensiun dari travel kan sekarang 100% banding. Sekarang saya dari tukang motong. Ada lagi penjahit. Penjahit itu sistemnya borongan. Gajinya per bijian. Per biji berapa nominalnya, nanti dapatnya per hari berapa, diakumulasikan setiap seminggu sekali. Nanti seminggu rapotan dikalikan, dapat total seminggu dapat 1000 pieces dikalikan. Oh yang total yang 200 harganya sekian, kan beda-beda. Pas minta bela support, hijab support, atau mungkin nanti dia ketemu mukena harganya, oh mukena aku dapat 4 kali maksudnya berapa, katanya 20.000 kali 20 100.000. Jadi total sendiri sama anak kita cuma ngecek, terus kita tangani, masukin amplop. Kalau berapa lagi? Kalau untuk penjahitnya sendiri ada berapa? Oh, ada nanti ya jabatan istilah ya. Iya. Tukang potong, QC-nya bulanan, salarynya sekalian tak. Kalau nanti ada pertanyaan, gajinya hari mingguan tapi harian, enggak borongan. Jadi seminggu kamu masuk dulu sekian. Nah, gitu. Kalau borongan per biji sekian, kalau kamu dapat berapa sekian. Cuma itu jabatannya. Tukang potong, QC sama penjahit. Terus nanti kalau kita sama ibu ya serabutan, udah jadi kuli barang, enggak no kain. Terus ada lagi apa lagi? Lalu dalam menjalankan usaha konveksi ini, apa saja kendala yang sering dihadapi? Kendalanya pasti sepi. Season, ya semua ya sama. Iya sih, Pak. Sama. Low season itu yang kita harus putar-putar. Terus kita kan sosial media kita kan nggak istilahnya yang penting rajin posting. Semakin low season semakin rajin posting. Kalau high season sekali sehari, kalau low season bisa 10 kali. Sukses ya. Iya, serius ini. Sampai live juga. Live-nya ya, yang penting kalau pribadi Pak Surya sih, sosial media tak anggap rumah. Kalau rumah itu tiap hari di posting, diisi orang, nanti orang tak tanya pasti dijawab. Kalau kadang nggak posting itu berarti rumah ini kadang ngomong kadang enggak ya gitu. Makanya tiap hari sama nanti kalau lihat video di akunnya istri saya, tiap hari pasti ada. Setiap hari. Kalau untuk kemarin yang produk yang ini, yang lebaran ini kurang begitu kan. Soalnya mungkin ya semua sektor, semua usaha masih teman-teman saya yang kerja di developer, di pengembangan rumah itu ya sama. Mau menaik arah-arah grab online. Sama dulu. Anak-anak kan sudah gede, kayak anak itu kan sudah gede mana, ya, dulu. Terus gimana? Lalu untuk kedepannya apa harapan atau rencana Bapak untuk pengembangan dari? Oh iya, kemarin dulu tak jawab karyawan ya. Nah, karyawan kemarin total karyawannya dulu itu mesin itu ada 13 full. Sebelum bulan 11 2025. sebelum bulan 11 saya minus kita minusnya apa? Minus soalnya kita kan nggak gaji karyawan. Minusnya apa? Ya minus kebutuhan tanggungan B kan tetap berjalan, sekolah makan kan tetap berjalan, kita nggak ada pemasukan. Anak-anak pamit sahabat jahit, aku malah ngarangnya bukan karyawan sih, sahabat jahit itu ini sekarang pemasukan kita nggak meningkat, kita nggak punya gaji, pamitan ya mohon maaf, kita ya memang keadaan tidak mungkin yang bisa satu dua yang bertahan sekarang 3 penjahit sama 2 QC. Sekarang tinggal 3 yang borongan, 2 QC. Sampai istriku sekarang
kemarin sebelum tanggal bulan 11 nggak bantu aku prepare, soalnya istilahnya orang satu motor dikejar 10 penjahit. Kalau sendiri masih, kalau sekarang masih akhir sendiri potongan kalau bisa, soalnya yang ngejar kan cuma orang 4. Nah, dulu orang 10 kan susah. Iya. Masih bro memang ini itu kalau masalah. Kalau untuk kedepannya ya mudah-mudahan ya di global ini ya semua harapannya ya lambang-lambang lain orderan ya wis kan jalur mulu-mulu. Sementing ono gede arah-arah juga yang kita ya meskipun orang 5 tanggung jawab gitu ada sendiri. Pak, harapan aku itu langsung jahit. Yang penting dia datang ini berharap kan ada sejarah. Yes, kalau yes dia nggak munafik kita ya itu juga sih. Makanya kan kita kalau istilahnya jelek-jelek orang ini kita juga honor ya. Iya. Akhir Bob Sadilo kan sempat ngomong, pernah ngutip Bob Sadilo, sekecil-kecil apapun usahamu, kamu bosnya. Iya. Ya kan? Iya. Gak mungkin usahamu dodol cilok nggak diperintah, tetap bos, siapa sih nggak diperintah? Iya, ada sih. Itu Bob Sadilo makhluk tidak biar apapun usahamu kamu bos. Wes, apalagi? Sudah sih Pak, untuk pertanyaan dan cuma. Kalau pertanyaan selain dicatat, tiba-tiba bunyi oke. Kebetulan belum ada sih Kak. Kalau sanu, ini nggak ikut di play. Saya kira dokumentasi dulu, perlu nggak? Boleh ya Pak? Lu boleh, ayo. Makanya tadi tak jangan kesini mau full musik. Yang kedua, masalah harga kan privasi sama anak, supaya nggak tahu. Privasi antara orang kan semua yang ada istilahnya. Oh, kamu batasan tahu sampai situ. Oh ya nggak boleh. Ya, mati dulu, naik.